Pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pengertian konversi lahan. Konversi lahan adalah kegiatan alih fungsi lahan untuk kegiatan tertentu. Konversi lahan biasanya dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat. Jika kalian pernah mendengar Singapura melakukan reklamasi untuk memperluas daratan, reklamasi tersebut adalah salah satu bentuk atau contoh dari alih fungsi lahan atau konversi lahan. Reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Contoh lainnya adalah mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain, misalnya pemukiman atau industri. Konversi lahan menjadi fenomena yang sering dijumpai di negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Konversi terjadi terutama di daerah pinggiran kota ataupun area persawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum seperti di dekat pasar. Selanjutnya, faktor pendorong alih fungsi lahan pertanian. Faktor yang pertama adalah laju pertumbuhan penduduk yang pesat. Peningkatan jumlah penduduk mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian sebagai pemukiman. Hal ini terjadi karena rumah adalah kebutuhan bagi setiap manusia. Alih fungsi lahan ini terjadi karena jumlah penduduk yang terus meningkat, sedangkan jumlah lahan yang tersedia tetap. Faktor yang kedua adalah biaya aktivitas pertanian yang tinggi. Contohnya, ketika biaya kebutuhan pertanian lebih tinggi dibandingkan harga jual hasil pertanian, maka ini akan mengakibatkan pemilik lahan pertanian lebih baik menjual lahannya. Faktor yang ketiga adalah harga jual hasil pertanian yang menurun. Contohnya seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya. Faktor yang keempat adalah minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian yang rendah. Kurangnya minat generasi muda dalam pertanian disebabkan karena dunia pertanian yang katanya identik dengan dunia yang kotor, kumuh, miskin, dan komunitas yang terpinggirkan serta dianggap tidak menjanjikan. Ini menyebabkan potensi pertanian tidak bisa digarap secara optimal. Padahal, usaha di bidang pertanian juga sangat menjanjikan. Makanan pokok kita sehari-hari dihasilkan dari hasil pertanian, sehingga kita tidak boleh menganggap remeh dunia pertanian. Faktor yang kelima adalah anggaran sektor non-pertanian dirasa lebih menjanjikan. Banyak yang beranggapan bahwa bekerja di bidang non-pertanian lebih menjanjikan dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah pengaruh konversi lahan. Kegiatan konversi lahan dapat memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Beberapa pengaruh yang diakibatkan karena adanya konversi lahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi pemukiman. Pemukiman menjadi kebutuhan pokok manusia. Semakin banyak jumlah manusia, area pemukiman yang dibutuhkan juga akan semakin luas. Kondisi ini juga terjadi di negara-negara anggota ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman banyak dilakukan di negara-negara ASEAN. Pengaruh yang kedua adalah pengaruh konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara-negara yang sedang dalam proses berkembang, seperti negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di pinggiran kota. Alasan pemilik modal mendirikan perusahaan di pinggiran kota adalah yang pertama,
pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Sebagian lahan strategis tersebut merupakan lahan pertanian. Alasan yang kedua adalah harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan lahan yang sudah terbangun. Alasan yang ketiga, pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah. Alasan yang keempat, industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian, sehingga ini menjadi pilihan yang baik. Yang kelima adalah faktor sosial dan budaya hukum waris. Konversi lahan pertanian menjadi industri mengakibatkan pertanian terusir dari tanah mereka digantikan oleh uang. Awalnya, petani di pedesaan mempunyai tanah, namun kemudian mereka menjadi petani gurem dan tidak bertahan. Kondisi ini memengaruhi sistem sosial dan budaya hukum waris yang berorientasi pada nilai uang. Anak-anak petani tidak lagi diwarisi lahan pertanian, tetapi diganti dengan pembagian uang hasil penjualan lahan pertanian. Selanjutnya, dampak konversi lahan pertanian. Konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman juga pasti akan menimbulkan dampak. Biasanya selalu berdampak negatif apabila dilihat dari sisi fungsi lahan pertanian itu sendiri. Adapun dampak dari konversi lahan pertanian adalah sebagai berikut. Yang pertama, luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan menjadi berkurang atau semakin kecil. Dampak yang kedua adalah petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Dampak yang ketiga, hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH. Dampak yang keempat, berkurangnya lahan resapan air. Dan dampak yang kelima adalah lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri, baik tanah, air, maupun udara.